Ada kisah ya, eh ya teman sama teman sebenarnya mah. Taruhlah saya ambil contoh, apa ya bahasanya, digamarin dengan kisah yang lain gitu ya. Tapi mirip, kejadiannya mirip gitu. Ada misalkan 10 orang mahasiswa, misalkan ya 10 orang mahasiswa itu melakukan apa bahasanya, touring lah, jalan-jalan kemana gitu, study tour, cari pengalaman, cari penelitian atau apa gitu, 10 orang mahasiswa ini ya. Lalu ketika sholat itu kan ya wajar ya berganti-ganti imamnya atau siapanya. Nah ketika itu suatu ketika imamnya itu satu orang yang ketika baca bismillah, ketika baca fatihah itu nggak ada bismillahnya, langsung alhamdulillahirobbilalamin. Apakah bismillahnya disirkan, tidak perdengarkan gitu, tidak dijaharkan, apa memang tanpa bismillah, nggak tahu ya, Allah alam. Dan gak ada yang berani ngorek, gak ada yang berani marah, gak ada yang berani ngusil gitu, tanya-tanya, gak ada. Ngapain masing-masing gitulah. Kemudian baca suratnya juga tanpa bismillah, misalkan langsung qul huwallahu ahad gitu ya. Lalu dia sendiri yang bahasanya apa ya, mungkin dia juga mau diskusi gitu ya, dia sendiri yang mulai duluan gitu. Ketika lagi ngobrol-ngobrol santai, dia ya bertanya gitu, mungkin untuk mancing-mancing untuk diskusi gitu ya. Gimana sih saya kok sholatnya nggak ada bismillah sendiri gitu, kalian semuanya pakai bismillah di al-fatihahnya gitu, gimana sih, apa kalian salah apa gimana gimana. Sampai pokoknya sampai satu ketika itu debat. Ya walaupun teman, awalnya diskusi kan pasti memanas, nggak ada yang ngalah, debat. Nah pas debat-debat itu, saya sendiri nggak pernah pakai dalil ya. Loh kok jadi saya? Ya udah nggak apa-apa lah, pokoknya saya itu lihat orangnya dulu lah. Kalau saya pribadi itu nggak pernah pakai dalil kalau orangnya itu memang nggak percaya dalil. Orangnya itu keras kepala terhadap dalil ya. Jadi gini loh, saya itu berkali-kali bilang untuk debat dengan kelompok minhum atau di luar Nahdlatul Ulama, di luar NU, atau yang amaliyahnya beda, yang sering mengharam-haramkan amaliyah, yang sering membid'ah-bid'ahkan amaliyah, yang sering aneh-aneh berbuat di Indonesia. Nah, itu kalau kata saya, lihat orangnya dulu lah. Kalau perlu nggak usah pakai dalil, cukup pakai rasional, akal sehat. Nah, nanti saya ngomong gini dianggap nggak memuliakan Quran hadis, nggak memuliakan dalil, nanti tanpa dalil, nggak gitu loh konsepnya. Gini ya, ingat ya, saya sudah berapa kali diskusi dengan kelompok-kelompok mereka, pakai dalil itu keras kepalanya bukan main, nggak pernah nurut. Dalil kayak apapun kalian coba bawa 100 dalil terhadap mereka, mereka pun punya dalil, mereka pun punya guru, dan gurunya salah, dalilnya juga acak-acakan. Jadi kalian sekuat apapun dalilnya, kalau tidak dibarengi dengan rasional nih, awas, dalil doang tanpa rasional nggak akan bisa. Mereka tetap keras kepala, keras kepala. Dan apa? Kita lagi ngobrol diskusi 10 orang, bukan santri semuanya. Kalau kalian pakai dalil, mungkin yang paham cuma kamu dan yang tahu dalil. Tapi kalau rasional, ingat, kamu berbicara menjawab mereka dengan rasional. Semua itu punya akal sehat, semua punya rasional, dan semua akan setuju kepadamu kalau rasionalmu benar. Akal sehatmu bermain. Paham nggak? Jadi bukan masalah menghinakan dalil, bukan masalah meremehkan dalil, enggak sama sekali. Naudzubillah, saya nggak pernah meremehkan dalil dan nggak pernah menghinakan dalil, merendahkan dalil. Tapi lihat keadaannya, sikonnya loh. Dan saya diajarkan seperti ini ya, awas. Jadi hati-hati. Jadi kalau dalil itu sudah sering, coba kalian lihat di YouTube, adu dalil sudah banyak. Kelompok-kelompok Salafi Wahabi dengan Aswajah Nahdlatul Ulama adu dalil udah banyak, tetap kayak gitu. Tetap mereka keras kepala kalau dengan dalil ya, nggak akan bisa. Nanti mereka itu belok-belok, muter-muter. Makanya akal sehat lah yang mampu memecahkan mereka. Karena apa? Semuanya punya akal sehat. Nah kisahnya pada saat itu pun gitu ya. Ketika saya sendiri menjawabnya dengan akal sehat, dengan rasional, semua itu paham. Semua paham ini. Yang orang 10 lainnya paham, dianya juga paham, mikir. Dianya bukan pikir, bukan paham ya. Dianya itu apa ya bahasanya? Terdiam, tidak bisa menjawab. Karena kalau udah akal, akal sehat, masuk akal, nggak bisa dilawan lagi, nggak bisa dibantah. Tapi kalau dalil, dia ngerti celah-celahnya dalil, dia ngerti untuk ngebantah dalil, dia udah diajarin kayak gitu. Nah, bukan masalah saya nggak percaya dalil, saya nggak bisa main dalil, nggak mau main dalil, nggak mau berdalil, bukan. Kenapa sih orang-orang NU itu nggak banyak main dalil? Bahkan Gus Bahar kan sering bilang, kalau menjawab kelompok-kelompok mereka, kalau susah pakai dalil, udah pakai cangkem elek. Kalau bahasa Gus Bahar kan cangkem elek.
Ya itu pakai asal-asalan, pakai kayak kayak nggak sopan tapi bagus, masuk akal. Contoh Gus Baha kan pernah nyontohin gini, hmm, ada orang mempermasalahkan zikir setelah sholat, lalu dijawab, kamu kalau habis sholat main HP boleh nggak? Boleh. Kamu habis sholat kencing boleh nggak? Boleh. Kok kamu kencing main HP habis sholat boleh, masa zikir nggak boleh? Kan selesai, mereka nggak bisa jawab, pakai akal. Nggak usah dalil-dalilan dulu lah, mereka itu pasti susah kalau pakai dalil. Nah ini karena waktunya udah panjang ya, langsung inti dari pembicaraan itu ya, yang membuat mereka semua paham dan si itu nggak bisa menjawab. Jadi ketika Bismillah gini, kamu sholat nggak pakai Bismillah di mana? Kata saya ya kurang lebihnya di Indonesia. Di Indonesia kebanyakan orang sholat pakai Bismillah nggak? Make. Berarti kamu dengan tidak pakai Bismillahnya di perkampungan Indonesia, bukan di lingkungan orang yang semuanya tidak pakai Bismillah, itu sudah kehilangan bijaksanamu, sudah kehilangan saling menghargai dirimu. Kalau di tempat orang yang biasanya pakai bismillah, kamu harus menghargai, harus menghormati, harus bijaksana pakai bismillah. Kamu kalau tidak pakai bismillah di lingkungan orang di Indonesia yang biasanya pakai bismillah, kamu telah membuat kegaduhan. Mungkin tidak gaduh secara kasat mata, tapi di belakang sana jadi bertanya-tanya, itu kok sholatnya beda ya? Yang bener gimana ya? Orang awam dibuat pusing oleh kamu karena kamu berbeda dengan mayoritas ulama di Indonesia ya. Imam Syafi'i Al-Fatihah dengan bismillah, kamu tidak. Di Indonesia padahal kebanyakan Imam Syafi'i. Kamu telah membuat gaduh, membuat bingung orang awam. Jadi mikir gimana mana yang benar ya, kok beda-beda gini. Ustadz-ustadz kita kok beda, ulama-ulama kok beda. Buat gaduh, buat resah, buat bingung. Dia udah nggak bisa jawab, gitu doang, udah nggak bisa jawab. Terus saya tanya, kalau kamu menyalahkan orang, kan dia membawa dalil dan menyalahkan orang yang pakai bismillah. Dalam artian ada loh dalilnya yang nggak pakai bismillah. Kenapa pakai yang bismillah? Kita juga pakai dalil loh yang nggak pakai bismillah, kata dia. Saya kasih tahu, ulama-ulama di Indonesia dari dulu sejak zaman Wali Songo sampai sekarang itu pakai bismillah. Apa kalian berani menyalahkan mereka semua? Mereka yang menjadikan Islam mayoritas di Indonesia, berani menyalahkan mereka? Apa mereka nggak tahu dalil tentang ini itu? Apa mereka nggak tahu tentang tafsir dalil yang pakai bismillah dan enggak? Kenapa mereka milihnya itu? Apa kalian menghina itu? Menghina mereka, pemilihan mereka bahwa di Indonesia pakai bismillah? Diam saja, dia nggak bisa jawab. Lah itu loh, jadi gimana ya? Kalau dia mencaci maki atau meremehkan orang yang pakai bismillah, berarti seluruh ulama kebanyakan di Indonesia itu pakai bismillah. Apakah kamu menghina mereka semua? Mereka dianggap gak alim, mereka dianggap gak ngaji. Saya kasih tahu profil-profilnya ulama-ulama di Indonesia itu, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini, ngajinya gini, gini, gini. Diam, terdiam, seribu bahasa, nggak bisa jawab. Karena saya nggak pakai dalil. Gitu ya. Ya kurang lebihnya gitulah obrolannya. Mungkin masih panjang tapi karena waktu ya. Intinya saya ngasih tahu loh ada cara kayak gini. Bukan hanya pakai dalil yang mereka pun nggak bakal bisa nyerah kalau pakai dalil ya. Gitu aja lah.